Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Sangat berterima kasih buat malam ini kami boleh bersama-sama. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biar Tuhan berbicara kepada kami semuanya, memberkati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang menguatkan, mendorong kami lagi dalam setiap perkuliahan kami. Tuhan berkati pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore. Mari membuka surat Roma. Ya, kita membuka surat Roma. Ya. Kita mau lihat ya surat Roma. Ya, Roma pasal yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-11 ya. Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Roma ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya baca buat saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi ada 3 bagian ya. Kalau saya mendapatkan dalam bagian ini, ada 3 bagian yang harus kita lihat. Ya, yang pertama adalah bicara tentang yang disebut dengan apa itu? Kerajinan ya. Kerajinan. Mari coba lihat di sini. Ya. Jadi yang pertama itu bicara kerajinan. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Jadi yang pertama itu masalah kerajinan. Yang kedua apa? Ini roh yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala ya. Roh yang menyala-nyala. Lalu yang ketiga, layanilah Tuhan. Oke. Nah, kalau kita belajar saudara, ya di dalam bagian ini kita bisa menemukan ya, kalau dikatakan kerajinan, nah ini berkaitan dengan apa? Ya, kerajinan itu berkaitan dengan belajar kita. Ya, belajar kita. Jadi kerajinan itu berkaitan dengan belajar kita. Harus ini diingat itu ya, bahwa kerajinan itu selalu berkaitan dengan belajarnya kita. Ya, jadi orang yang rajin belajarnya, ini harus kita garis bawahi ya. Orang yang rajin belajarnya, ya ini akan dekat ke apa? Kepada sukses. Ini Anda harus ingat ini. Tapi kalau Anda di sini malas ya, malas, kita nggak akan bisa apa? Kita akan pasti banyak gagalnya. Gagal. Ya, jadi sukses dan gagal. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang yang rajin belajarnya itu pasti sukses. Ya. Jadi banyak kalau saudara ketemu di dunia ini banyak orang pintar ya. Banyak orang pintar. Tapi kalau dia malas, tetap aja gagal. Tapi banyak orang yang mungkin hanya pas-pasan. Ya, pas-pasan, tapi dia rajin. Nah, ini biasanya banyak berhasil. Orang yang seperti ini pasti berhasil. Nah, jadi kita harus belajar dalam hidup kita ini bahwa kita harus berkata bahwa kita itu dikatakan kita nggak boleh malas di sini. Jadi rajin. Jadi makanya dikatakan hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Coba lihat kalau dibilang kendor, ya kalau kerajinan itu kendor, berarti kita akan dibawa kepada apa? Kemalasan. Nah, apa yang biasanya membawa kita kepada kemalasan? Sudah tahu nggak? Ya, yang seringkali membuat kita jadi malas itu. Ya, kenapa orang jadi malas? Apa yang membuat dia malas? Yang pertama rutinitas. Ya, rutinitas. Saudara bisa bayangkan kan? Ya, tiap hari dia muter-muter cuma di situ-situ aja. Itu rutinitas.
Ya, dan rutinitas itu akan berbahaya buat kita. Jadi kita tidak boleh mengerjakan segala sesuatu dengan kata rutinitas. Ya, jadi kita harus merubah apa? Merubah membuat prosesnya itu menjadi supaya tidak rutinitas itu. Buatlah ini bagaimana caranya Anda seperti orang masak itu loh. Anda kan kita bisa masak tahu, masak tempe, semua bisa kan? Tapi ada orang mengolah tahu dan mengolah tempe itu dengan berbagai macam berbagai macam model masakan. Nah, demikian juga sebenarnya dengan cara belajar kita. Kalau Anda hanya belajar untuk rutinitas, Anda pasti gagal. Pasti gagal ini. Kalau kita belajar hanya karena rutinitas, masuk Zoom, ikut kuliah, ya kan, dengarkan dosennya yang penting hadir gitu ya. Tapi kita nggak merasakan apa-apa di sana. Ini kita pasti gagal. Ini kita pasti gagal. Nah, makanya kita harus menghindari yang namanya apa? Rutinitas. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang rutinitas. Dalam hal apapun, jangan rutinitas. Nanti kalau rutinitas, itu kelihatan nanti saudara jadi malas. Malasnya itu gimana saudara? Malas mandi. Malas apa lagi? Malas bersih-bersih. Kita jadi orang yang jorok itu. Jorok ya. Jorok. Karena udah malas. Ya malas mandi, malas bersih-bersih. Malas apa lagi? Malas gerak. Ya malas gerak, mager. Ya malas gerak. Ya cuman gitu-gitu aja. Ya kenapa? Udah rutinitas. Dan memang kita akan terancam seperti itu, Ustaz. Jadi makanya malas itu ditimbulkan oleh yang namanya apa tadi? Rutinitas. Ya, lalu malas itu ditimbulkan oleh apa? Semangat yang patah. Ya, semangat yang patah. Kita ini harus jadi orang yang selalu berapi-api. Semangat yang patah itu akan membuat kita apa? Ya, keringkan tulang katanya kan? Ya, jadi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Membuat kita tidak lagi apa? Tidak lagi bersahaja. Ya, bersahaja. Kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang saudara Anda harus hati-hati. Ya, iblis itu pinter. Kita sukses dalam pelayanan, berapi-api nih. Anda ingat Elia ya? Dia bikin mujizat begitu banyak sekali. Benar nggak? Dia tantang Nabi Baal. Ya, sini semua. Saya habisin kalian semuanya. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan turunkan api ke sana. Dibakar luar biasa. Tapi ingat nih, mujizat luar biasa. Tiba-tiba nongol Isabel. Hanya ngancam. Besok kayak gini akan saya buat katanya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Lari. Lari ya. Buat mujizat, dia masih bersekutu dengan Tuhan. Kenapa dia waktu berhadapan dengan Isabel tidak ada catatan dalam Alkitab yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada catatan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia bertanya kepada Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat tuh Isabel sedang ngancam saya. Apa yang menyebabkannya, saudara? Apakah dia semangatnya patah? Ya, kenapa dia sampai dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan? Persoalannya apa? Ini tadi. Pintarnya iblis saya bilang. Dia bangga dengan mujizat, tapi dia tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda saudara semuanya, bahwa hati-hati dengan kata dipakai Tuhan. Ya, hati-hati dengan kata dipakai Tuhan. Karena ini bisa diputar balik sama musuh kita itu. Kita baru saja mengerjakan yang besar. Rasa diri kita dipakai Tuhan, kita tidak berhati-hati. Ya, tidak berhati-hati dalam hidup kita untuk membangun apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, saya mau berkata kepada saudara, mari belajar ya yang dikatakan tadi, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak rutinitas, supaya malas itu ya, supaya malas itu tidak muncul, supaya kita tidak rutinitas, supaya semangat kita tidak patah. Ya. Nah, cara satu-satunya saudara, ya cara satu-satunya, nah itu yang dikatakan. Ya, yang dikatakan di dalam bagian ini, hendaklah apa?
hendaklah rohmu menyala. Nah, ini dia. Ya, supaya kerajinan itu tidak kendor, saudara, ini rohmu menyala-nyala. Gimana roh yang menyala-nyala? Yang pertama, intim dengan Tuhan. Saya selalu menggunakan kata-kata ini, intim dengan Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan. Perbanyak apa? Perbanyak doa. Perbanyak baca firman. Dengan apa? Penggalian pribadi. Ya, kadang-kadang kita baca firman itu tidak ada penggalian pribadi lagi. Ya, asal lewat aja. Pokoknya dibaca. Ya, kita perlu penggaliannya. Kita perlu menggali firman dengan dalam, saudara. Jadi supaya roh ini menyala-nyala, intimlah dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat roh kita menyala. Nggak ada yang lain yang bisa sanggup membuat kita roh menyala. Hanya Tuhan, ya, yang selalu memacu. Karena di dalam bagian ini, roh di sini ini berkaitan dengan spirit. Ya, berkaitan dengan spirit atau yang disebut dengan semangat. Ya, semangat. Jadi bukan ini tidak berkaitan dengan kalau roh, ya. Roh itu ini tidak berkaitan dengan yang dikatakan istilahnya, karena di sini roh yang dipakai roh yang kecil, bukan roh yang besar. Jadi ini berkaitan dengan roh kita, ya, dengan roh kita. Nanti ini berkaitan dengan apa? Dengan spirit, dengan semangatnya kita. Jadi Roh Kudus itu akan mengisi roh kita itu supaya kita apa? Tetap semangat. Nah, caranya dia mengisi yaitu tadi lewat keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, Anda di semester akhir, ingat baik-baik. Banyak orang jatuh karena itu tadi, tidak intim dengan Tuhan. Atau kadang-kadang merasa intim dengan Tuhan, garis bawahi kata-kata saya, merasa intim dengan Tuhan padahal dia sedang kering. Ini harus kita lihat, saudara. Ya, dalam hidup kita ini harus kita lihat ini. Jadi merasa kering, merasa intim. Kadang-kadang kan ada orang kayak gitu, merasa rohani banget, merasa dekat banget dengan Tuhan, merasa dia yang punya semuanya, rajin melakukan rutinitas ibadah gerejawi gitu ya. Dia merasa dekat dengan Tuhan, merasa wah dengan Tuhan. Padahal sebenarnya dia sedang kering. Hati-hati, saudara. Ya, sekalian, Anda di semester akhir, ya, jangan sampai Anda kehilangan arah dalam hidup. Ya, jangan sampai dunia merebutmu. Dunia dengan segala kemegahannya merebutmu. Hati-hati. Kita harus belajar menjadi orang yang selalu spiritnya itu spirit yang hidup. Karena dia intim dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan dia, selalu kita bahagia. Karena apa? Karena dia punya spirit yang kuat. Tidak ada kita pernah mendengar kata menyerah dari dia. Ya. Jadi semuanya yang kita lihat apa? Semangat yang tidak pernah habis dari dalam hidup. Makanya dikatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala. Tadi bilang, ya, kerajinanmu jangan kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala. Jadi roh itu menyala-nyala, spiritnya harus ada, saudara. Ya, ini Anda akan banyak berbeda ya suasananya. Ya, suasana yang tadinya Anda sibuk, ya, sangat sibuk dengan pelayanan yang ada, sekarang dirubah itu, kesibukan itu dirubah dengan belajar yang sangat ketat. Biasanya kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, akan mudah kering. Jadi belajarlah, bukan jadi orang yang kering, tapi orang yang selalu menyala-nyala. Kita masih lihat ada api di dalam diri kita. Jadi makanya apinya kita itu harus hidup. Ya, apinya kita itu harus hidup. Makanya dibilang, hendaklah rohmu menyala-nyala. Oke. Nah, lalu bagian yang ketiga, saudara, yang disebut di dalam bagian ini, selain bagian yang tadi yang saya katakan ke saudara, lalu dikatakan lagi, ini kata layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan layani Tuhan di sini? Totalitaslah. Totalitas dengan Tuhan. Totalitasnya bagaimana caranya, saudara, kita totalitas? Ya, kita harus aktifkan.
karunia, aktifkan talenta, aktifkan apa lagi? Aktifkan potensi kita yang ada. Jangan ada yang matiin. Karunia, talenta, potensi kita. Nggak boleh mati. Karena kita harus melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Jadi dalam bentuk apapun, sekecil apapun pelayanannya, ya kan? Sebesar apapun pelayanan ini percaya kepada kita, totalitas. Totalitas. Saya diajak ngajar di satu STT. Saya tahu STT itu, ya izinnya mungkin nggak ada. Ya, menaknya juga nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi saya disuruh ngajar. Saya ngajar aja. Kenapa saudara? Karena saya tahu itu kepercayaan. Ada orang ditelepon oleh seseorang yang mungkin STT-nya masih di bawah rata-rata lah. Diminta dia ngajar. Yang ditanya apa sama orang itu? Sekolahmu udah ada ban PT nggak? Sekolahmu udah punya izin nggak? Akreditasi apa? Gitu. Lalu si hamba Tuhan tuh bilang gini, ya udahlah kan saya kan cuma minta kamu ngajar, kan namanya apa namanya izin dan lain sebagainya itu kan bukan urusan kamu dong, ya kan? Ya, jadi kamu ngajar aja gitu. Tapi dia tetap ngotot. Akhirnya dia bilang gini, enggak, saya karena jabatan saya seperti ini, jadi saya nggak bisa ngajar di sekolah teologi di STT yang seperti itu. Anda lihat di sana? Ini tidak totalitas orangnya. Ini hitung-hitungan dunianya tinggi, saudara. Kita nggak boleh punya hitung-hitungan dunia yang sangat tinggi. Ya, Anda harus benar-benar melihat kehidupan itu dari nol. Selalu di bawah. Ya, jadi jangan pernah melihat kehidupan itu dari atas. Selalu melihatnya dari bawah, biar enak. Ceret, gitu. Karena nanti kalau udah melihatnya dari atas, kayak ini. Ya, ini tadi contohnya kayak Selasa seperti ini. Saya pergi pagi, saya ngajar apologetika, lalu siangnya jam 10 sampai jam 11.45 itu saya ngajar eksposisi PB1 surat Roma. Ya, hanya surat Roma. Mahasiswanya ada yang on-site di situ dan ada yang online. Yang online itu semua S2. S2. Sekolah ini nggak ada ininya ya, tapi dia berafiliasi lah dengan satu STT. Ya, saya ngajar S2 lewat online. Saya baru membuat sesuatu, gimana? Gampang kan gitu. Ya, yang dari Sydney, Australia, ada yang ikut dari Sydney, Australia ikut kuliah. Yang dari Sydney itu bilang apa, saudara? Ih, buat Bapak gampang. Ya, buat Bapak gampang, buat kami mah susah ini, katanya gitu. Ya, saudara. Saya pikir kalau orang ngambil S2 kan udah inilah, ya udah semangatnya udah luar biasa lah gitu ya. Ya mau sesusah apapun ya namanya pasca sarjana bukan sarjana toh. Ya pasca sarjana bukan sarjana. Seharusnya apa? Seharusnya dia mengikuti semuanya. Ya, kenapa? Banyak keluhan-keluhan orang. Itu tadi, karena totalitasnya tadi. Nggak ada totalitasnya. Terlalu banyak keluhan demi keluhan. Sehingga apa? Dia nggak bisa melayani Tuhan dengan bebas dalam hidupnya. Saya membiasakan diri, saudara, melayani Tuhan itu dengan bebas. Khotbah mau berapa orang ya nggak ada apa, nggak masalah buat saya. Ya, ngajar mau berapa orang di kelas nggak masalah buat saya. Ya, dibayar ya nggak apa-apa juga. Puji Tuhan, nggak dibayar ya bersyukur juga. Karena saya tahu bahwa itu bagian dari apa? Layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara, para hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, para senior yang akan mengakhiri studinya dalam tahun ajaran ini, ingatlah baik-baik bahwa dimanapun engkau berada, yang dilihat adalah totalitasmu kepada Tuhan lewat pelayanan itu. Itu yang lihat orang, bukan kehebatanmu. Ya, bukan kehebatanmu, totalitasmu dengan Tuhan. Itu yang lihat orang. Orang yang punya totalitas kepada Tuhan kelihatan dari apa? Caranya berbicara, ya, caranya mendekati orang, caranya apa namanya lagi? Caranya memperlakukan orang, kelihatan di situ. Ya, kelihatan di situ. Nah, makanya marilah kita melihat bagian ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Lalu apa lagi? Hendaklah kerajinanmu jangan kentor, biarlah rohmu menyala-nyala. Lalu yang ketiga dikatakan, layanilah
Tuhan. Ya, layani Tuhan. Jadi mulai sekarang belajar melayani Tuhan. Totalitas semuanya. Totalitas Tuhan, totalitas belajar. Jadi kita belajar karena Tuhan yang mengizinkan kita belajar. Kita melakukan apapun karena Tuhan. Ya, kita hidup karena berkat daripada Tuhan. Kita ada karena Tuhan yang mengadakannya. Ya, jadi jangan pernah lihat nih, aduh gimana hidupnya, gimana masa depannya, gimana keadaannya, caranya untuk melanjutkan 1 tahun lagi hidup. Ya, bagaimana membayar uang kuliah, bagaimana membayar uang wisuda, bagaimana membayar semuanya. Saudara-saudara, kuncinya cuma satu, totalitas dengan Tuhan, ingat baik-baik. Selama Anda totalitas dengan Tuhan, Tuhan itu nggak pernah tutup mata sama orang-orang yang totalitas dengan Dia. Tapi orang yang setengah-setengah dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah melihatnya secara full juga. Jadi belajarlah totalitas dengan Tuhan. Ya, jadi ini hal yang penting, saudara. Nah, banyak sekali orang saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dewasa ini, ya selalu melihat kepada apa? Wanipiro. Ya, wanipiro, ini bahaya, saudara. Kita tidak diciptakan untuk ini. Ya, Anda harus tahu itu. Kita tidak diciptakan untuk wanipiro. Ya kan? Tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk satu kata, suka-sukamu Tuhan. Dan semuanya kita sudah dilatih untuk itu kan, saudara. Suka duka kita dalam pelayanan itu akan terlihat. Dan itulah bagian dari apa? Dari kata-kata tadi, suka-suka, suka-suka Tuhan. Ya, yang jelas Tuhan itu tidak pernah membuat saudara jadi apa? Jadi orang-orang yang terlantar. Tapi Tuhan itu memelihara kita. Karena apa? Karena tadi, layanilah Tuhan itu. Karena totalitas kita kepada Tuhan itu, itulah yang membuat kita benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Jadi, kesimpulannya saudara, apa kesimpulannya bagi kita? Kesimpulannya sederhana saja. Ya. Kesimpulannya sederhana saja. Ya. Untuk melakukan itu, yang pertama, lakukan semuanya ya dengan iman. Ya, semuanya lakukan dengan iman. Yang kedua, lakukan semuanya dengan apa? Dengan ketulusan. Untuk semester ini, lakukan semuanya dengan iman. Lakukan semuanya dengan ketulusan. Lalu yang ketiga, saudara. Ya, yang ketiga dikatakan kepada kita, lakukan semuanya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Menulis skripsi untuk Tuhan. Mengakhiri studi untuk Tuhan. Meraih sarjana untuk Tuhan. Ingat baik-baik ya saudara ya. Jangan pernah saudara merasakan bahwa semua yang akan kita raih itu untuk diri kita sendiri. Itu rahasia yang saya alami waktu saya menyelesaikan S3 kemarin. Menyelesaikan doktor saya itu yang saya lakukan. Saya melangkah dengan iman. Saya tulus mengerjakan semuanya. Ya, tulus mengerjakan semuanya. Dan yang terakhir, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gelar ini bukan untukku, tapi untuk Tuhan. Saudara bayangin nggak, saudara? Waktu saya diuji sama dokter-dokter yang ada di sana, kepala saya udah pusing sebenarnya. Karena yang mereka uji itu sebenarnya menurut saya secara pribadi nggak masuk akal. Ya, kadang-kadang saya udah mau berkata begini, wah udahlah berhenti aja gitu. Ya, Kak dokter juga nggak apa-apa kan, saudara. Ya nggak? Tapi karena tadi ini ada kata untuk Tuhan. Benar nggak saudara ya? Ada kata untuk Tuhan. Nah itu yang membuat saya pada akhirnya apa? Baik lagi gitu. Dan puji Tuhan nilai disertasinya luar biasa nilai itu. Ya, nilai disertasinya luar biasa. Dan saya katakan kepada saudara, inilah kalau saudara nanti bisa melakukan ini, lakukan semua dengan iman, ya lakukan semuanya dengan ketulusan, lakukan semuanya untuk Tuhan, ya. Ini penerapan dari ayat tadi. 3 ini. Supaya kerajinanmu tidak kendor, supaya rohmu tetap menyala-nyala, supaya engkau bisa melayani dengan totalitas. Ini kata kuncinya. Lakukan semua dengan iman, lakukan semua dengan ketulusan, dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya kan? Nah, kalau ini semuanya kita lakukan, berarti kita harus ingat juga, abaikan segala perusak.
Nah, segala perusak ini Anda harus hati-hati. Yang pertama, daging. Ini perusak ini susah. Ya, perusak. Jadi hati-hati dengan perusak. Yang membuat saudara apa? Yang membuat saudara tidak lagi serius dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi abaikan yang namanya perusak-perusak itu. Anda harus berhati-hati dengan keinginan daging, keinginan mata, ya kan? Keinginan daging, keinginan mata, dan satu lagi keinginan dunia. Ini abaikan dulu ini. Tutup rapat hidupmu di sini. Ya, nanti dia halus. Dia bisa bikin saudara lebay. Kemarin saya bilang ya. Dia bisa bikin saudara gelas-gelas kaca. Dia bisa bikin saudara sedih. Ya, dia bisa bikin saudara sombong juga. Nah, ini abaikan semua ini. Supaya Anda bisa melakukan 3 hal. Saya rasa hal ini yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada saudara malam ini. Kekuatanmu sepenuhnya ada dalam Tuhan. Makanya dikatakan, ya, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, ya, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, dan satu lagi, layanilah Tuhan. Saya senang kalau kita bisa melakukan hal ini dalam hidup kita, dan kita berhasil menjadi orang yang serius mengerjakannya, supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya mungkin. Langkahkanlah imanmu dengan penuh kepercayaan, karena Dia yang memelihara hidupmu. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Ceraikanlah dalam hati kami. Kami tahu banyak hal yang harus kami kerjakan dalam hidup kami dalam tahun ajaran baru ini. Tantangannya banyak. Ada yang harus kuliah sambil menulis. Ada yang harus PPL sambil menulis. Apapun itu Tuhan, biarlah seperti firman. Kerajinan kami tidak kendor dan kami tidak malas. Roh kami tetap menyala-nyala. Dan kami tetap totalitas dengan Tuhan dan melayani Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Kami mengerjakan skripsi kami mengerjakannya untuk Tuhan. Untuk kami mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan di dalam kekuatan yang daripadamu. Pakailah kami lagi lebih dari hari ini, dan biarlah Tuhan mengembangkan semua potensi dan kemampuan kami, sehingga tidak ada di antara kami yang gagal dalam tahun ini, tapi semuanya kami wisuda dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.